Berita Jemaat Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kembali pada hari Minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan liturgi, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi dan duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Penegasan berita Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Petugas pelayanan dan ibadah di gereja minggu depan tanggal 2 Agustus tahun 2020 dalam rangka Hari Pemuda GKI dengan memakai liturgi Hari Pemuda GKI. Pada ibadah subuh pukul 5 WIB, Pendeta Pelayanan Pendeta Agustin Manto, Penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan Bethesda. Pembaca warta Jemaat Diakon Punung, pendamping Penetua Iketut Nitra, liturgus nyanyian pembukaan Penetua Swani Budiharjo, pembaca Alkitab Diakon Uhing, pemandu kolekte Diakon Siwon, penerima tamu Diakon Migo Hartaku dan Diakon Lensi, organis Miki Prasetya, operator LCD Christiansen, sehingga ditentukan kemudian kelompok yang beribadah pada Minggu pukul 5 WIB, yaitu lingkungan Tiberias dan lingkungan Siloam. Pada pukul 9 pagi WIB, Pendeta Pelayanan Pendeta Agustinus Bamonturu, petugas dari seksi pelayanan pemuda. Pembaca warta Jemaat Diakon Eri Susanto, pendamping Penetua Nupia Palupi, liturgus dan nyanyi pembukaan Inyoman Nusadana, pembaca Alkitab Nola Resa Putrianti, pemandu kolekte Napira, penerima tamu Julia Saputra dan Yanti, organis Miki Prasetya, operator LCD Christiansen dan Franky, sehingga ditentukan kemudian kelompok yang beribadah pada pukul 9 WIB, yaitu lingkungan Galilea, lingkungan Yordan dan lingkungan Bethesda. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Dengan iringan doa, semoga Tuhan selalu menganugerahkan berkat, kesehatan dan kesuksesan bagi saudara dan seluruh keluarga. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 16 sampai dengan ke-17. Diberitahukan bagi pemuda dan remaja bahwa pelajaran katekisasi CD GKI Pulang Pisau Hilir dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 pukul 10 WIB di Gereja Victoria. Selanjutnya berita nikah. Telah dilaksanakan peneguhan nikah Elbet Agusta Panan dengan putra Bapak Ekna Mensitawun dan Ibu Idawati Awan dengan Kristea Wendelin, putri dari Bapak Dihelman Wilson dan Ibu Marita Singah Awan almarhum, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2020 pukul 15 WIB di Gereja Eka Sinta Menteng, Palangkaraya. Akan dilaksanakan peneguhan nikah Julia Saputra, putra dari Bapak Bambang Sutaji dan Ibu Hartati, dengan Estranti Eksti Yanti, putri dari Bapak Suwandi dan Ibu Sentayeni, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kolekte ibadah minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga Jemaat dapat disampaikan ke kantor Sekretariat Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau di store melalui Bank Mandiri atas nama Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir dengan nomor rekening 1590004495379
Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman di depan kantor Sekretariat Majelis Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir atau lewat file PDF yang sudah dibagikan lewat WA grup lingkungan masing-masing. Jika ada kesalahan dalam pengetikan nama ataupun jumlah nominal, dapat disampaikan kepada Bendahara Jemaat GKI Pulau Pisau Hilir untuk diperbaiki. Diinformasikan kepada seluruh warga Jemaat GKI Pulau Pisau Hilir bahwa berdasarkan hasil rapat BPH Majelis GKI Pulau Pisau Hilir dan Satgas Persiapan Ibadah di Gereja dan ibadah lainnya pada tanggal 24 Juli tahun 2020 dalam rangka menyikapi surat edaran dari pemerintah Kabupaten Pulau Pisau nomor 191/PP/GT COVID-19 Romawi 7/2020 tanggal 21 Juli tahun 2020, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan ibadah di Gereja GKI Victoria mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 pada pukul 5 dan 9 WIB. Untuk mengurangi tingkat kerumunan jemaat, maka akan diadakan pembagian kelompok ibadah menurut lingkungan pada jam yang berbeda. Pukul 5 WIB lingkungan Tiberias dan Siloam, pukul 9 WIB lingkungan Galilea, Yordan dan Bethesda. Selanjutnya pengaturan jadwal ibadah per lingkungan akan dilaksanakan secara bergantian sesuai jam ibadah. Kedua, untuk ibadah keluarga atau ibadah syukur lainnya sudah bisa dilaksanakan sesuai jadwal ataupun permintaan warga jemaat dengan tetap menggunakan protokol COVID yang ketat. Untuk ibadah kategorial, kecuali sekolah hari Minggu, sudah dapat dilaksanakan baik di rumah maupun di gereja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ketiga, dalam rangka menjangkau warga jemaat yang tidak bisa ke gereja karena faktor kesehatan dan usia lanjut, termasuk juga warga jemaat yang masih belum siap ke gereja, maka ibadah live streaming melalui akun PB MRMJ GKI Pulau Pisau tetap dilaksanakan pada pukul 9 WIB. Keempat, wajib melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, tempat duduk minimal 1 meter, pengecekan suhu badan dan tidak berjabat tangan. Kelima, liturgi dan amplop persembahan tetap akan diantar ke rumah-rumah. Untuk warga jemaat yang hadir di gereja, amplop bisa disampaikan langsung pada saat ibadah dengan memasukkannya di kotak persembahan yang sudah disiapkan di depan pintu masuk maupun pintu keluar gereja. Dalam ibadah di gereja ditiadakan pengumpulan persembahan dengan cara mengedarkan kantong. Bagi warga jemaat yang tetap beribadah di rumah masing-masing, persembahan dapat diserahkan langsung ke sekretariat setiap jam kerja. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari melayani dengan hati, nama Tuhan pasti kita muliakan. Tetap waspada, salam sehat buat kita semua. Demikian penegasan berita jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Pulang Pisau Hilir atau jemaat lain dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini dilaksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif
ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat yang silakan duduk kembali. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur atas setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita nyanyikan lagi pujian ini satu kali sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati.
setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan-Mu yang ajaib. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon belas kasih dan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Begitu agung dan mulia kasih-Mu bagi kami. Berkat-berkat dan pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Akan tetapi Tuhan, hingga saat ini pula kami sering kali salah, lalai, dan berdosa melawan kehendak-Mu. Seringkali kami mengandalkan diri, pikiran, dan hikmat dunia, bahkan ego kami sendiri untuk melakukan apa yang kami mau, sehingga kadang kami melukai sesama kami. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami bahkan membuat hati Tuhan sedih. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sering kami tidak peka terhadap situasi di sekitar kami, terhadap mereka yang sedang memerlukan pertolongan, bahkan terhadap tanda-tanda yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing ataupun di gedung gereja ini. Kiranya pujian, doa, dan firman menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28 dengan perikop Yakub di rumah Laban. Ayatnya yang ke-15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata,
Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sabda Tuhan adalah harapan. Sabda Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita menerima pelayanan firman Tuhan. Salam. Firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada pagi minggu ini sesuai nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Kemudian ayat 44 sampai dengan 52. Namun sebelumnya mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu.
Kami datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih karena hari ini Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang masih ada. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, suci kuduskan tubuh, roh dan jiwa kami, agar kami tetap layak jadi anak-anak Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan Engkau mengajar kami. Urapi hati kami, pikiran dan seluruh hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat, akal budi yang datang dari Tuhan, agar kami bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati juga iman kami Bapa, agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sehingga mempercayakan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, karena Engkau sendiri adalah firman hidup itu. Amin. Injil Matius pasal 13 mulai dengan ayat 31 sampai 33 yang akan kami baca terlebih dahulu, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kemudian ayat 44 sampai 52 yang demikian bunyinya, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik itu ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang.
Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, kita baca. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di rumah maupun yang ada di gereja sekarang. Saya memulai dengan pertanyaan, apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Masing-masing kita mari menjawabnya ya dalam pergumulan di hati masing-masing. Yang menurut kita, apakah harta, status sosial, atau jabatan? Dan semua itu diusahakan oleh semua orang. Sah-sah saja ya, kita tidak mengatakan itu tidak boleh. Namun satu hal di dalam firman Tuhan ini, dia mau mengatakan kepada kita sekalian, semua itu tidak memberi jaminan kepastian hidup kekal. Semuanya sama-sama tidak abadi. Dan Yesus mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa ada yang paling berharga yang juga harus diusahakan atau diperjuangkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan ini, adalah kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sendiri, yang menjadi orientasi tujuan hidup orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Di dalam hal ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebaiknya mengejar perkara jasmani itu sah-sah saja, asal kita tidak melupakan perkara rohani yang tentu jauh lebih berharga dan mulia. Karena itu yang akan menjadi tujuan hidup kita sekalian. Karena itu harus ada keseimbangan antara keduanya. Jangan sampai kita ini hanya bersemangat untuk mencari kekayaan duniawi, yang hanya berlaku untuk kelangsungan hidup di dunia ini saja, yang sifatnya sementara, tidak kekal. Sedangkan upaya untuk mencari harta terpendam atau perkara rohani, kita tidak bergairah untuk mencarinya, untuk melakukan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada manusia bahwa carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya hanya dapat diperoleh jika kita mau membayar harga, yaitu mengorbankan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk memilikinya, seperti perumpamaan ini. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kita lihat tadi dalam ayat 44. Kata menjual seluruh miliknya berarti mengalihkan perhatian segenap hati dari segala perkara yang lain. Fokus memusatkan seluruh hidup kita kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktunya sekarang kita ini memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktunya sekarang kita untuk sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Allah dan kebenaran adalah tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk menolong kita mengenal Dia lebih lagi. Kalau sekarang kita sudah mengenal Tuhan juga, tapi Tuhan ingin lebih lagi kita cari kehendak Tuhan, dan lebih lagi kita berkeinginan berada di hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Tuhan sekali lagi bahwa yang paling berharga yaitu kerajaan sorga. Bukankah itu juga yang menjadi tujuan manusia dari segala bangsa dan umat yang ada di dunia ini? Untuk apa kita ini hidup di dalam beragama atau beriman kepada sesuatu? Pasti karena ada tujuan, yaitu mengingini supaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang mau melakukan apapun asal nantinya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu di sini kita kembali melihat bahwa Yesus itu menggambarkan kerajaan sorga itu dimulai dari suatu yang kecil, dari dirinya sendiri yang datang ke dunia ini. Hanya diri Yesus kecil pintunya. Ia juga mulai pelayanannya dari perkampungan yang sederhana. Namun kemudian hari ia tahu dan ia memberitahukannya terlebih dahulu bahwa itu akan menjadi besar yang ditandai dengan banyak orang yang datang percaya kepadanya dan yang mencari Dia. Sama seperti biji sesawi yang kecil. Nah, memang biji sesawi, sayur sesawi kita dengan sesawi di Timur Tengah beda ya. Kalau kita kecil saja yang nama sayur sawi, tapi di sana sawi bisa tumbuh tinggi 2 meter sampai 4 meter. Sampai burung-burung katanya bisa bertengger bahkan bersarang di situ. Yesus juga mau mengatakan bahwa kerajaan sorga itu tempat yang tenang, tempat yang paling aman, sama seperti burung-burung. Semua bisa datang kepada Yesus, tinggal di hadiratnya, tempat yang paling aman
tempat kita berlindung dari berbagai hal. Burung-burung berlindung dari panas, terik, hujan, angin ribut dan seterusnya. Di dalam situasi seperti ini, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di mana yang paling aman tempat berlindung? Tempat menyerahkan seluruh kejadian, pergumulan dan masalah yang ada di dunia ini. Apakah ada tempat tertentu orang yang punya uang? Kalau di Indonesia misalnya wabah virus seperti ini, mereka gampang saja langsung pesan tiket ke negara bagian yang mana, ke ujung bumi yang tidak ada virusnya di sana. Mereka pasti akan segera berangkat ke sana mencari tempat yang aman dan berlindung. Tetapi sekarang kalau kita mendengar tidak ada juga tempat yang aman, yang terbebas dari virus corona ini. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang percaya memang tidak ada di dunia ini tempat berlindung yang paling aman selain kita datang kepada Tuhan dan berada di hadiratnya. Hanya di hadiratnya, sebab Ia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menjaga, membentengi, bahkan sanggup menyelamatkan. Bukankah Dia sudah mengerjakan semua itu demi kepentingan anak-anaknya sampai Dia mau mati di kayu salib, supaya orang-orang yang percaya dan yang mengasihinya memperoleh kehidupan kekal itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini Yesus memberitakan kepada kita tentang kerajaan sorga. Sekali lagi yang menunjuk kepada dirinya dan pelayanannya yang bermula sangat sederhana. Tetapi Dia mau katakan justru di situ tempat yang paling aman karena Dia sanggup menyelamatkan kita semua. Menurut perumpamaan yang disampaikan Yesus sekali lagi, bahwa yang paling berharga adalah kerajaan sorga. Saking gigihnya orang sebelah itu yang namanya mencari sorga, mereka sanggup beberapa kali sehari beribadah itu dengan harapan mereka mau menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan supaya mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang sanggup misalnya menyiksa diri asal dia nantinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya itu hal yang paling berharga dalam kehidupan. Bagai harta karun dikatakan oleh Yesus tadi. Harta karun yang terpendam di sebuah ladang dan juga bagai sebuah mutiara yang dicari pedagang yang sangat berharga. Sehingga pada saat mereka menemukannya, mereka merelakan segala miliknya, mereka jual semuanya itu hanya demi untuk mendapatkan hal yang mereka temukan itu. Kemudian juga dikatakan oleh Yesus pada akhirnya kerajaan sorga itu diumpamakan sebagai pukat di mana dilepaskan di laut untuk menjaring ikan. Tetapi setelah ikannya dapat, pukat itu diseret ke pantai dan dipilah-pilah. Ikan yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Tidak berguna, mungkin orang juga tidak suka makannya ya. Nah, semuanya itu menunjukkan apa yang akan Allah lakukan pada akhirnya bagi kehidupan kita manusia. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kerajaan sorga itu yang paling berharga ketimbang apapun yang kita miliki di dunia ini. Karena kalau kita tidak masuk ke sana, kita akan masuk ke dalam penderitaan kekal. Dan kita tidak mau ke sana. Kita mau ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dan kita tahu sekarang
jalan ke sana itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu apa yang bisa kita lakukan selain ada kesediaan, ada semangat, ada kegigihan dan tekad komitmen kita untuk mau hidup di hadirat Tuhan, mau juga mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca, kita mau melakukannya. Karena kita tahu hanya di dalam Dia kita memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, lebih dari itu yaitu memperoleh keselamatan kekal yang menjadi orientasi hidup kita sekalian. Karena itu kita berjuang, berusaha, taat dan hanya mengandalkan Dia dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Kita yakin saja bahwa saat kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan, maka tidak ada tempat lain yang paling aman selain ada di dalam tangan pengasihan-Nya. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit bumi dan kehidupan kita. Dia sanggup menyelamatkan kita sehingga kita memperoleh setiap dari janji Tuhan sebagai upah dari ketaatan dan seluruh pengharapan yang kita taruh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati iman kita di tengah-tengah berbagai macam goncangan, badai, topan dunia ini. Tapi kita tetap bertahan di dalam Dia karena kita tahu di sanalah kita bisa aman dan diselamatkan. Tuhan akan memberkati firman-Nya dan iman kita untuk bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan saja. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa sepakat kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang agung dan mulia, Engkau adalah Allah yang sudah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bahkan kehidupan ini pun buat ciptaan-Mu. Sebab itu Engkau tidak membiarkan kami terhilang dari hadapan-Mu, di mana kami sibuk dengan urusan dunia kami. Tapi Tuhan mengingatkan kami ada yang lebih berharga yang juga patut kami cari dan perjuangkan melalui seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, kami mau berikan hati kami kepadamu. Engkau urapi hati kami Yesus, agar kami diperbaharui, hati kami dipulihkan. Tuhan membuang segala hal yang menyita seluruh hati dan perhatian kami, tapi Tuhan menggantinya dengan Roh-Mu yang kudus, agar Engkau sendiri yang memimpin hati, kehidupan dan pikiran kami Tuhan. Agar Engkau selalu dipermuliakan melalui keberadaan hidup kami. Ajar kami mengandalkan Engkau saja, dan ajar kami punya komitmen yang lebih lagi sungguh-sungguh untuk hidup di hadirat Tuhan dengan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami mempertaruh seluruh pengharapan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu dan kami sudah menemukan hal yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu keselamatan di dalam dan oleh Yesus Kristus sendiri. Tolong kami Tuhan, pelihara iman yang sudah ada ini untuk dijaga hanya oleh kasih-Mu. Kami semakin bertumbuh, bahkan berbuah hanya untuk Tuhan saja. Berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam goncangan dunia ini, ada banyak kesusahan yang harus dihadapi dengan segala pergumulan. Tapi kami percaya setiap anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, kehidupannya dipelihara oleh Tuhan. Anak orang yang percaya atau keturunan orang yang percaya pada Tuhan tidak akan pernah sampai meminta-minta. Karena Tuhan sendiri yang akan memelihara hidupnya dengan berbagai berkat Tuhan. Tuhan akan menemukan kami dengan orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan uluran tangan Tuhan.
Tuhan juga memberkati pekerjaan jemaat-Mu. Sekecil apapun usaha itu Tuhan, biarlah itu Engkau jadikan saluran berkat-Mu sebagai tanda pemeliharaanmu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup ini. Karena itu Tuhan, kami percayakan semua jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga akan menengok mereka yang sakit, memulihkan mereka yang terkapar karena sakit kena COVID. Tuhan, mari Kau juga berkati dan jamah hidup mereka sehingga mereka juga pulih Tuhan. Sehingga Pulang Pisau bahkan Indonesia ini tidak akan terjadi kematian massal, tetapi justru banyak kesembuhan yang terjadi, kesembuhan massal. Tuhan melindungi bangsa kami, terutama juga Kabupaten Pulang Pisau, agar Tuhan sendiri yang berkarya memberikan kepulihan. Jika minggu depan tanggal 2 Agustus gereja Tuhan akan mulai dibuka, meskipun juga masih dalam keadaan yang serba terbatas karena mengikuti petunjuk dari mereka yang mengatasi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap persekutuan orang percaya di rumah pun sekarang. Tuhan juga memberkati iman kami agar kami sungguh-sungguh berada di hadirat Tuhan. Karena di hadirat-Mu lah ya Tuhan ada rasa aman, ada perlindungan, bahkan ada penghiburan. Agar kami senantiasa memiliki sukacita dan damai sejahtera itu sendiri. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bersyukur, biarlah mereka juga mengembalikan rasa syukurnya kepadamu, agar Engkau saja yang dipermuliakan, karena Engkau yang memelihara hidup ini sehingga usia ditambahkan 1 tahun lagi oleh Tuhan. Kami juga boleh mengingat kebaikan-Mu jika 1 tahun yang lewat Engkau mempersatukan di dalam persekutuan hubungan sebagai suami istri. Dan jika sampai sekarang terpelihara itu juga pasti karena Tuhan memeliharanya. Terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian percaya agar iman semakin bertumbuh hanya di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati juga anak-anak kami yang dalam sekolahnya melewati juga ya melalui internet. Berkati meskipun juga serba terbatas, tetapi biarlah pengetahuan yang mereka miliki dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah mulai memikirkan kelanjutan pendidikannya kemana nantinya kuliahnya, Tuhan biarlah Engkau dengan hikmat-Mu menuntun hati mereka sesuai rencana-Mu dalam hidup mereka, agar mereka nantinya bisa melanjutkan pendidikannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Kami boleh menjadi orang tua yang dibentuk dan diproses oleh Tuhan, semakin berhikmat dalam menuntun, mendidik, membimbing anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang takut hanya kepada Tuhan di dalam segala hal. Berikan mereka keberanian untuk berkata tidak Tuhan untuk setiap hal yang ditawarkan oleh setan, oleh teman-teman yang dipakai oleh iblis untuk menghasut dan membawa mereka untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memampukan mereka untuk melawannya dan berkata tidak untuk setiap hal itu. Mereka dipelihara dan dijaga oleh Tuhan sendiri, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh takut akan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Yesus. Kami boleh menyerahkan perjalanan hidup kami selalu hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu yang sempurna selalu menyertai setiap langkah kaki kami.
karena kami mempercayakan hidup, tubuh, roh, dan jiwa kami juga hanya ke dalam tangan-Mu saja Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami dan menjadi jaminan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita, Bapak Ibu yang ada di gereja dan yang di rumah, untuk memberikan persembahan syukur. Sebagai nas pengantar diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami jemaat. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan yang bersumber daripada-Mu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan saat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya akan dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita kembali ke yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang diakhiri dengan nyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat tetap berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada sidang jemaat yang ada di gereja dan di rumah telah mengikuti padanya dengan baik. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah langsung di gereja dan live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah aku dapat pergi?